everyone, welcome to our channel, Appreciate Channel dengan konten kita namanya Mager, Mastering Grammar in English Rapidly. So, sesuai dengan namanya, kita bakalan belajar tentang grammar atau tata bahasa Inggris dengan cepat. Tapi meskipun dengan cepat, kami pastikan penyampaian kami nyampe ke kalian secara jelas juga. Jadi cepat, padat, jelas yang pastinya kalian paham. Oke? So, di video kita kali ini kita bakalan belajar tentang limiting adjective. Limiting adjective itu apa sih? Sebelum itu kita perlu ingat-ingat nih, adjective itu sendiri adalah kata sifat atau kata yang fungsinya menjelaskan ke noun. Terus kalau limiting adjective apa? Kalau limiting adjective dia adalah adjective atau kata sifat yang dia fungsinya sifatnya membatasi si noun. Membatasi dalam hal apa? Membatasi misalnya dalam jumlah gitu. Anggotanya limiting adjective ini ada apa aja sih? Yang pertama ada namanya artikel. Artikel ini ada the, ada ada an. Kalian pasti nggak asing sama ini. Ada the, ada ada an. Kalau the, dia bisa diikuti oleh semua noun. Bisa diikuti noun yang countable, singular atau plural, bisa diikuti oleh noun uncountable atau tidak bisa dihitung. Intinya kalau the mah bebas asal dia ketemu sama si noun. Kalau sama an khusus diikuti oleh noun countable singular. Kalau diikuti plural bisa nggak? Nggak bisa. Kalau diikuti uncountable bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena atau an itu akan artinya sebuah atau suatu sama dengan satu kan, makanya dia diikuti oleh singular noun seperti itu. Nah, tapi meskipun begitu, atau an ini juga ada bedanya. Kalau dia diikuti oleh consonant sound, kalau an dia diikuti oleh vowel atau vocal sound. Jadi kalau si itu diikuti bunyi konsonan, kalau si n dia diikuti oleh bunyi vokal a, i, u, e, o gitu. Penekanannya di sini ada di kata sound atau bunyi. Jadi bukan dari tulisannya, bukan, tapi dari bunyinya. Misal kampus, tulisannya kan university, tapi kan bacanya university, diawali huruf y kan. Nah, karena y itu dia konsonan, jadi kalau mau bilang sebuah universitas atau sebuah kampus, kita nggak bisa pakai university, nggak bisa. Kita bolehnya pakai a university. Kenapa pakainya a university? Karena sekali lagi university diawali bunyi y, diawali bunyi konsonan. Makanya pakai e. Misalnya lagi apple. Apple itu kan diawali bunyi vokal. Karena dia diawali bunyi vokal atau vowel, berarti kalau misalnya kita mau bilang sebuah apel, kita nggak bisa pakai apple, itu nggak bisa. Kenapa? Karena vowel dia diikuti oleh an, diawali oleh an. Jadi bolehnya kalau sebuah apel itu an apple, bukan apple. Seperti itu. Soalnya lagi jam. Jam itu kan tulisannya hour, pakai h. Nah, meskipun dia penulisannya pakai h, cuman kan pengucapannya hour, diawali bunyi vowel yaitu a. Makanya kalau misalnya kita mau tambah kita nggak boleh hour gitu, nggak boleh, karena dia bacanya a, seharusnya an hour. Jenis yang kedua ada namanya demonstrative adjective. Demonstrative adjective itu kata tunjuk ini, itu kan kata tunjuk. Nah, itu ada that atau this, artinya itu diikuti oleh noun singular. That artinya itu, this artinya ini. Ada juga those sama these. Those itu, this itu adalah ini. Cuman those sama this itu diikuti oleh noun plural. Jadi kalau misalnya buku itu, kita nggak bisa bilang those book, nggak bisa. Kenapa? Karena bukunya tunggal. Harusnya pakai that book.
Kalau misalnya buku-buku itu bagaimana? Kalau buku-buku itu baru boleh pakai those books pakai S. Karena those diikuti oleh noun plural atau noun jamak. Itu demonstratif adjective. Jenis yang ketiga ada namanya possessive adjective. Possessive adjective itu ada my, menunjukkan kepemilikan ya, ada my untuk saya. Terus ada your untuk milikmu. Ada her miliknya dia perempuan, ada his miliknya dia laki-laki, ada their punya mereka, ada our punya kita, dan ada its punya non person yang tunggal. Itu juga masuk ke dalam adjective dan wajib diikuti noun. Misalnya buku saya, my book, your book, our book, their book. Atau misalnya bukunya Paijah, karena Paijah itu dia cewek, jadinya her book. Nah, selain possessive adjective yang my, your, our, their, dan sebagainya, untuk menunjukkan kepemilikan kalian juga bisa menggabungkan noun dengan apostrophe s. Apostrophe itu koma atas. Noun apostrophe s. Misalnya bukunya Paijah. Jadi kalau ditranslate jadinya Paijah, koma atas S baru kata book. Bukunya Mawar berarti Mawar, koma atas S baru kemudian ketemu kata book. Itu juga bisa menunjukkan kepemilikan. Terus ada namanya indefinite quantity. Indefinite quantity. Quantity itu jumlah, indefinite itu nggak jelas. Maksudnya di sini adalah jumlah yang dia nggak jelas jumlah exactly-nya berapa, nggak jelas tepatnya berapa. Kayak misalnya many, kita bilang banyak, banyaknya berapa, kan nggak jelas tepatnya berapa. Itu maksudnya di indefinite. Ada dua kubu besar di sini, antara kubu non plural sama kubu non uncountable. Kubu non plural apa aja? Kubu non plural ada many, banyak, ada few, sedikit, ada some atau several, beberapa, dan ada various, berbagai. Itu dia diikuti oleh non plural. Tapi kalau misalnya uncountable, kita pakainya much untuk banyak, little untuk sedikit, dan some untuk beberapa. Itu aja. Jadi misalnya banyak beras, kita nggak bisa pakai many rices, nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngitung beras kan. Beras itu uncountable, jadi bolehnya pakai much rice, seperti itu. Atau misalnya sedikit orang, nah karena orang itu bisa dihitung, makanya dia pakainya few. Few people, bukan few person. Kenapa? Karena few diikuti oleh noun plural. Tuh, beberapa anak, kalau beberapa kalian bisa pakai some dan some bebas. Beberapa anak some children boleh, beberapa gula pakai some sugar juga boleh. Itu indefinite quantity. Jenis yang terakhir ada namanya numeral. Numeral ini juga bercabang lagi jadi dua, ada namanya cardinal number, ada namanya ordinal number. Cardinal itu yang menunjukkan jumlah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 dan sebagainya itu. Sedangkan yang ordinal number dia menunjukkan tingkatan level. Misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, itu namanya ordinal number. Pertama itu first, second, third, fourth, fifth, sixth dan sebagainya. Bedanya apa sih ordinal number sama cardinal number? Selain dari jumlah atau tingkatan, bedanya adalah kalau cardinal number khusus untuk one dia diikuti oleh singular, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dia diikuti oleh non plural. Sedangkan yang ordinal number dia bebas karena dia menunjukkan urutan atau tingkatan, jadi dia bebas. Mau pakai singular boleh, mau pakai plural boleh, mau pakai uncountable juga boleh. Misalnya pelari pertama, first runner boleh. Para juara pertama, para juara itu kan plural. Tapi ada kata pertama, the first winners, itu juga boleh.
Meskipun winnersnya jamak boleh. Kalau ordinal number mah santai. Tapi kalau misalnya satu pelari pakai one runners atau one winners itu salah. Karena kalau cuma one atau satu berarti dia harus diikuti oleh noun singular juga. Jadi one winner, one runner, two winners, two runners. Nah, kalian bisa nyingkat limiting adjective ini jadi kata akin. A untuk artikel, D untuk demonstratif adjective, P untuk possessive, terus ada I untuk indefinite quantity, dan yang terakhir ada N untuk numeral. Seperti itu. So, itu semua cukup untuk hari ini. Cukup untuk video kita kali ini. Semoga kalian dapat menyerap apa yang disampaikan. Semoga kalian ada pencerahan. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. So, see you on the next video. Bye.